Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para anggota grup Buka Mata Batin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya akan memberikan suatu pelajaran penting ya tentang mata batin. Saya akan menceritakan bagaimana mendapatkan karunia mata batin itu yang saya alami sendiri secara langsung. Oke, untuk netizen semuanya, salam penuh misteri. Berjumpa lagi di sini di channel YouTube Lakon Mata Batin. Biasanya kita membuat YouTube dengan praktek-praktek penarikan benda pusaka, penarikan buhul-buhul santet sihir. Tapi kali ini saya akan membuat YouTube ya dengan memberikan pengajaran kepada anggota grup Buka Mata Batin. Oke, kita mulai saja. Kita dari awal bagaimana terbukanya mata batin itu. Pada suatu ketika saya tertarik sekali dengan dunia supernatural, mistik dan gaib. Ya. Ketika itu saya ingin belajar bagaimana mendapatkan suatu karunia mata batin. Singkat cerita, saya mendapatkan suatu amalan yang menurut saya ini akan membuka mata batin saya. Lalu saya amalkan itu ya tengah malam, waktu sekitar jam 11 malam. Saya amalkan surat Al-Ikhlas itu selama 10 jam. Jadi selesai pagi hari. Malam pertama belum mendapatkan apa-apa. Tapi malam berikutnya, malam kedua mulai terasa sesuatu yang aneh. Ya, sesuatu yang aneh. Diawali dengan niat yang kuat, niat yang sungguh untuk bisa menembus alam gaib. Pertama, saya lakukan sholat tobat dan hajat. Ya, sholat tobat dan hajat, saya zikir, meditasi di suatu tempat yang sepi. Dalam hal ini bisa di ruang kamar atau di ruang tamu. Yang saya alami waktu itu saya di ruang tamu yang sepi, gelap. Saya memang sengaja mematikan lampu. Saya bakal dupa pemakai minyak wangi. Malam ketiga saat itu saya mengalami sesuatu yang luar biasa yang saya lihat. Pemandangan yang luar biasa yang sulit untuk saya ceritakan secara gamblang. Ya. Karena itu hal-hal yang sifatnya gaib. Tetapi saya sudah mendapatkan gambaran suatu sosok. Saya melihat sosok astral yang tinggi. Ya, tapi yang anehnya tidak ada muka. Tidak ada muka. Setelah saya lihat itu, saya kaget. Makhluk apakah ini? Ya Allah. Tetapi sedikit pun tidak ada rasa takut. Ya. Justru malah saya merasakan penasaran yang amat sangat. Makhluk apakah ini? Saya bilang. Yang saya herannya lagi, makhluk itu bisa tembus. Jadi saya ada di ruang tamu itu,
di depan saya itu ada meja. Makhluk itu lewat tanpa meja itu terhalang. Jadi meja itu tidak bisa menghalangi dia lewat, tembus. Itu hal yang sangat menakjubkan sekali bagi saya. Kok bisa, saya bilang, kan di depan saya. Setelah itu dia tengok saya begini. Saya perhatikan karena dia tinggi, hampir seplafon. Ya, saya begini, jadi menangkap begini. Nah, dia tidak bicara apa-apa. Lalu dia berjalan terus ke depan, hilang di tembok, masuk tembok. Nah, itu aneh bagi saya. Makhluk asal menembus ruang dan waktu, ya. Nah, tidak ada niat apa-apa dalam hati saya, hanya ridho Allah waktu itu. Tidak ada niat yang aneh-aneh, tidak ada niat musyrik meminta sesuatu. Saya hanya berzikir surat Al-Ikhlas pada saat itu dengan sungguh-sungguh, ya. Dan yang terjadi seperti itu. Setelah itu banyak pengalaman lagi yang saya alami setelah mendapatkan vision, penglihatan gaib, alam gaib. Ceritanya begini. Saat itu tetangga saya mengalami masalah. Tetangga saya mempunyai anak bayi yang kurus sekali karena tidak mau nyusu, tidak mau menetes ibunya. Lalu dikasih susu formula, susu bukan ASI, dia tidak mau. Badannya sangat kurus sekali, saudara. Lalu saya dihubungi dengan kawan-kawan bahwa ada tetangga kita yang mengalami hal seperti itu. Di antara saya dan kawan-kawan ada perdebatan tentang apa yang dilihat. Saat itu menurut teman saya, dia melihat sosok macan. Oke, saya bilang. Tapi berbeda dengan saya. Saya melihatnya sosok kambing. Nah, itu awal-awalnya saya menerawang, ya, dengan mata batin. Awal-awalnya di situ. Setelah kami beserta rombongan datang ke rumah untuk menolong keluarga ini dari masalahnya, saya melihat bayi itu sangat kurus sekali. Dan ibunya sangat sedih sekali karena dikhawatirkan anak ini tidak doyan susu, dikhawatirkan dia akan kurus dan akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu saya melihat kambing. Ada apakah dengan sosok kambing ini? Nah, dalam dunia supernatural, ya, itu mungkin sejenis makhluk siluman kambing. Nah, setelah pembuktian ini, ya, yang saya lihat perlu pembuktian. Saya tanyakan dengan keluarganya, apakah sebelum lahir anak ini Anda memelihara kambing? Dijawab, betul. Dia memelihara kambing. Diceritakan bahwa kambing itu sangat bisik sekali. Setiap malam dia mengembek, ya, sehingga mengganggu tidur orang yang itu. Lalu karena mungkin supaya tidak bisa berbunyi kambing itu mengembek, tuh congornya kambing, mulutnya kambing itu disumpel dengan botol, diikat. Hal ini yang di luar nalar saya. Apa sebabnya? Apa hubungannya anak yang tidak mau menyusu lagi dengan perbuatan ayahnya ini, ya, membungkam mulut kambing? Tapi itu berefek kepada bayi yang
lahir. Akibatnya bayinya tidak mau menyusui ibunya karena katanya itu perasaan ibunya, susunya itu berbau amis hingga bayinya tidak mau menetek. Setelah itu kita kita doakan. Alhamdulillah, singkat cerita, bayi itu setelah siluman kambing tadi kita singkirkan, dalam mata batin saya singkirkan, akhirnya bayinya sudah mau menyusu kembali. Alhamdulillah, dengan izin Allah ditemukanlah solusinya. Mungkin menurut nalar manusia normal, apa hubungannya, ayo, ya kan? Tapi ini real dan nyata. Tetangga saya sendiri, bukan orang jauh, bukan orang kata cerita, dan itu nyata. Mungkin pengalaman hal-hal yang sifatnya supranatural seperti ini akan Anda semua yang mengikuti grup yang saya bimbing ini, insya Allah akan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Karunia yang mungkin mendapatkan juga, dengan catatan rutin, istiqomah, terus belajar, jangan pernah bosan. Itu pesan saya. Karena amalan kita ini bukan amalan mantra setan, bukan amalan yang aneh-aneh, tapi amalan kita ini adalah amalan ayat suci Al-Quran yang sudah terbukti bahwa ayat suci Al-Quran itu luar biasa. Mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Surat Al-Ikhlas. Dan banyak lagi surat-surat yang lain yang mungkin akan dibukakan semua. Apa fadilahnya, apa manfaatnya, terutama bagi kita spiritual untuk menolong orang. Ya, untuk menolong orang yang mengalami masalah. Disitulah mata batin itu identik dengan penerawangan. Tetapi ada fase yang harus dilewati. Ini saya mulai mengajar. Fase pertama adalah menembus alam gaib dulu. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ya. Setelah itu buka mata batin. Terus fase kedua menembus alam gaib. Fase ketiga ilmu penerawangan. Jadi lebih ditajamkan lagi mata batin tadi dengan ilmu penerawangan yang sudah saya ijazahkan kepada Anda semua, yaitu Asmaul Husna. Ya. Dengan tirakat ya, Asmaul Husna, insya Allah Anda akan menembus, bergerak masuk ke dunia lain. Tiada yang mustahil bagi Allah, bagi orang yang yakin akan mengalami hal-hal yang sifatnya rahasia, sir, alam gaib. Ya. Jadi melihat jin itu bisa saja tidak, tetapi melihat penjelmaannya, manifestasinya kita bisa. Ya, kalau orang bilang memang dalam Al-Quran tertulis jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Tetapi penampakannya, manifestasinya masih bisa kita lihat. Ya, penyamarannya. Nah, kalau tahu, nyamar dia jadi ini nih, dia nyerupain ini. Nah, itu bisa kita lihat. Itu alam gaib. Ya, penyamarannya masih bisa kita tangkap dengan karunia mata batin. Ya, jadi itu yang
saya bagikan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya tentang penerawangan mata batin. Itu biasanya malah bisa kalau untuk sekedar Gimana pertanyaannya? Kalau dimintai tolong itu malah lebih mudah, tapi kalau buat iseng malah sulit. Oh, mata batin di sini memang khusus untuk menolong orang, ya, tidak untuk main-main, tidak untuk tes ilmu, ya. Maka saya tegaskan di sini, kalau ada orang tanya hanya untuk permainan, hanya untuk mengetes, jangan dijawab. Itu akan membuat hilang tajribnya, ya. Tajrib penerawangan kita akan hilang karena ilmu Allah itu bukan untuk sembarangan. Hanya khusus orang yang mengalami masalah. Semisal orang kena santet nih, orang kena sihir, orang mau melepas ilmu hitamnya, orang yang mau melepas dari pesugihan, ikatan pesugihan, perjanjian gaib, silakan pakai. Tapi kalau ada orang yang minta terawang om, minta terawang ki, minta terawang gus, apa nih di badan saya, tidak perlu kita jawab itu. Secara spesifik boleh, tapi kalau secara umum itu tidak boleh, ya. Tapi kalau memang dia tetap ingin tahu sekali dan ingin belajar, baru kita kasih. Tapi kalau kebanyakan mereka hanya ingin tahu, setelah itu lepas, selesai. Dan kadang-kadang mereka mengolok-olok, meskipun yang kita katakan benar. Nah, itu jangan sampai ilmu Allah diremehkan seperti itu, ya. Kadang-kadang dia cuma mau tahu, setelah itu dia mengolok-olok, yang inilah, yang itulah, yang halu lah. Padahal kita mau jawabnya udah dengan sekuat energi kita untuk mendapatkan visi itu. Tapi mereka meremehkan kita. Jangan sampai ilmu Allah diremehkan. Maka kita lihat-lihat orang itu mau minta tolong beneran atau hanya sekedar main-main, hanya ingin tahu aja, nggak perlu kita jawab. Itu orang bilang halu, hoax, segala macam, silakan, tapi bukti ada, ya. Bukti YouTube kita udah salah satu bukti itu. Nah, Ki Waniman sendiri udah mengalami bagaimana mendapatkan kris, kan? Yang notabene Ki Waniman juga nggak ngerti awalnya. Tapi dengan ilmu mata batin yang udah diamalin Ki Waniman, merasakan sesuatu, dia